saat mengumpulkan perwira tinggi dan perwira menengah Polri, mulai dari Kapolres berpangkat AKBP, Kapolda setanah air, hingga pejabat utama Mabes Polri dan Kapolri di Istana Negara. Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan terkait gaya hidup mewah anggota kepolisian, soliditas di internal Polri maupun dengan TNI, memberantas judi online dan jaringan narkoba, memberikan pelayanan pada rakyat, dan mengawal program kerja pemerintah di pusat maupun di daerah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras. Masalah gaya hidup, lifestyle, yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Usai menerima arahan Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan akan melakukan evaluasi dan pembenahan internal Polri sebagai bagian dari reformasi keseluruhan, baik reformasi instrumental maupun reformasi struktural. Sigit mempersilahkan jajarannya keluar jika tidak bisa berkomitmen dan memiliki semangat yang sama untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. Kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, setelah ini kita akan menindaklanjuti, menjabarkan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden sehingga seluruh anggota mulai dari pangkat terbawah, khususnya para pelaksana di lapangan, kemudian paham, mengerti, dan mereka tinggal melaksanakan. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendukung penuh upaya Kapolri melakukan reformasi sebagai upaya memperbaiki internal Polri melalui sejumlah kebijakan. Hal itu dinilai langkah inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya kebijakan Kapolri menghapus tilang manual menjadi tilang elektronik. Arahan soal pembuatan SIM baru. Habibur Rahman berharap reformasi di tubuh Polri menjadi budaya Polri sehingga berdampak pada kinerja Polri yang lebih baik ke depannya. Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 1, semua yang melanggar secara pidana disikat, ya, kemudian ditindak secara hukum, dan bahkan proses etiknya sudah selesai sebelum persidangan. Ini luar biasa, kita dukung 100% Polri melakukan pembenahan-pembenahan ini. Tapi ini dipertahankan, jangan hanya tindakan yang sifatnya hanya merespon keluhan, ya, tapi menjadi budaya melakukan perbaikan secara terus dan terus. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, berbagai peristiwa belakangan ini yang melibatkan aparat kepolisian menjadi momentum Kapolri melakukan bersih-bersih di tubuh Polri. Supriyansa mendukung Kapolri menindak tegas anggota kepolisian yang melakukan tindakan kriminal tanpa pandang bulu, sehingga memberikan efek jera pada seluruh anggota kepolisian. Dengan adanya keterlibatan oknum-oknum kepolisian itu sendiri dalam persoalan-persoalan narkoba misalnya, maka itu adalah kesempatan bagi Kapolri dan Propamnya untuk menjatuhkan sebuah sanksi yang berat kepada mereka supaya tidak ada lagi yang mencontoh, tidak ada lagi yang mengikuti tugasnya Propam untuk mengetahui apa yang menyebabkan, apa yang menggoda kira-kira oknum-oknum kepolisian ini sehingga dia mau terjebak dalam persoalan-persoalan narkoba di Republik ini. Ini sangat penting sekali dalam rangka menyelamatkan institusi kita ini, kepolisian. Pimpinan DPR RI juga menyatakan dukungan kepada Kapolri untuk melakukan perbaikan di internal Polri. Komisi 3 DPR RI selaku mitra Polri tentunya akan memberikan masukan dan melakukan pengawasan pada Kapolri dan jajarannya dalam menjalankan kebijakan reformasi di tubuh Polri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.